Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menuntun kami dari pagi hingga pada malam hari ini kami boleh beraktivitas. Kami percaya ya Bapa, ini semua adalah karena penyertaan-Mu saja bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, mari berfirman karena kami semua telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari surat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-6. Roma pasal 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan, bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lainnya secara virtual untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian ini. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu memuliakan Tuhan dalam kesatuan. Memuliakan Tuhan dalam kesatuan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita tentang Adolf Hitler yang dimana ia merasa geram ataupun merasa sedikit kesal ketika ada sebuah kelompok paduan suara gereja menolak untuk tampil membawakan sebuah lagu yang mengagungkan dirinya. Mereka tidak takut walau sang pemimpin tertinggi Jerman dari partai Nazi itu mengancam akan membunuh mereka. Nah, sang pemimpin paduan suara ini dengan tegas mengatakan bahwa yang harus dimuliakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan manusia. Dengan tegas, pemimpin paduan suara gereja ini mengatakan bahwa mereka tidak mau menyanyikan suatu pujian untuk mengagungkan nama pimpinan Nazi tersebut. Sebab mereka berkata bahwa yang harus dipuji, harus dimuliakan adalah Tuhan, sang pemilik kehidupan dan juga yang menciptakan mereka sekalian. Nah, hal yang menarik dari kisah ini adalah mereka semua ataupun yang menjadi paduan suara gereja ini, mereka didorong dalam sikap kesatuan iman yang ingin memuliakan nama Tuhan di atas segala sesuatunya. Walaupun nyawa mereka yang menjadi taruhannya, dan juga mereka tahu bahwa pemimpin Hitler ini adalah orang yang sangat kejam. Tetapi mereka dengan kesatuan hatinya mau menolak apa yang dikatakan oleh para pemimpin Nazi ini ataupun Adolf Hitler ini, karena mereka percaya ketika mereka bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong mereka. Mereka tidak takut dengan risiko yang akan dialami sebagai konsekuensi dari sikap iman yang mereka ambil ini. Hal ini pun juga dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu, bahwa mereka selaku jemaat satu kesatuan harus memiliki fokus utama yang sama, yaitu untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Bukan memuji dan memuliakan nama para pemimpin kekaisaran ataupun para imam dan juga pemimpin-pemimpin gereja. Yang harus dimuliakan adalah Tuhan, dan juga mereka harus bersatu hati menyatukan iman mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka harus dengan sepenuh hati bersama-sama memuji memuliakan Tuhan sebagai bentuk kesaksian
di tengah kehidupan masyarakat yang mayoritas tidak seiman dengan mereka. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap harus mempertahankan imannya kepada Tuhan dan juga tidak melakukan hal-hal yang menjadikan mereka ataupun yang membuat mereka membentuk suatu kelompok tersendiri dan juga menolak yang lainnya. Tetapi mereka tetap harus mempertahankan iman mereka dan juga tetap harus mempertahankan solidaritas persaudaraan. Walaupun bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan pada saat itu. Karena Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk ditolak, tetapi untuk bersama-sama kita bangun dan juga kita menciptakan keseragaman, keselarasan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah mengenai paduan suara gereja tadi pada masa pemerintahan pimpinan Nazi Adolf Hitler dan juga masa-masa pengalaman iman umat Kristen mula-mula pada saat itu, bukan hanya jemaat yang ada di Roma, tetapi semua jemaat yang ada, semua orang percaya pada masa gereja mula-mula harus mempertahankan iman mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jikalau mereka tercerai-berai, maka tentulah perpecahan yang akan terjadi. Tetapi jikalau mereka tetap satu, fokus hanya kepada Tuhan, fokus untuk melakukan kebaikan, maka pasti Tuhan akan memimpin dan juga menyertai kehidupan mereka, walaupun berat jalannya. Kehidupan umat pada masa gereja mula-mula, ketika mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, bukan hanya mempertaruhkan kehidupan mereka, tetapi mereka benar-benar merasa tertekan, karena jikalau mereka melakukan hal yang tentunya melanggar apa yang dikehendaki oleh kekaisaran pada saat itu, mereka pun akan mendapatkan hukuman. Apalagi kalau mereka diketahui bahwa mereka adalah orang Kristen. Karena banyak sekali orang-orang pada saat itu yang masih belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka menolak kehadiran setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dari pengalaman iman yang dialami oleh orang Kristen mula-mula ini, sebagaimana yang kita baca dalam bagian-bagian awal dari Kisah Para Rasul, menunjukkan bagaimana semangat mereka bersama-sama untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kerukunan mereka yang hidup dalam satu kesatuan kasih menjadi daya tarik yang luar biasa, sehingga memikat hati banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, untuk mengenal siapa sih Tuhan, kenapa Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara langsung bisa mempersatukan hati setiap jemaat-jemaat yang ada. Bahkan di tengah-tengah tantangan cobaan sekalipun, mereka tetap senantiasa mempertahankan imannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pada masa-masa ini? Sebagai pengikut Kristus di masa yang dimana gereja sudah banyak bertumbuh, setiap umat Kristen pun sudah ada banyak sekali di muka bumi ini, walaupun kita hidup di Indonesia, yang dimana sebagai umat Kristen kita adalah minoritas, tetapi di sini melalui firman Tuhan ini kita mau diberikan semangat yang teguh bahwa jikalau kita bersatu hati, terfokus hanya kepada Tuhan, maka yakinan percayalah kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin pada saat ini kita masih bergumul untuk memperjuangkan kesatuan iman kita bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan. Kita sedang bergumul untuk melewati berbagai macam tantangan yang hadir menerpa kita. Tapi percayalah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jikalau kita terfokus kepada Tuhan dan benar-benar ingin melakukan kebaikan, ingin menyebarkan kasih untuk kemuliaan akan nama Tuhan, maka yakinan percayalah, walaupun berat jalannya, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melewati itu semuanya. Dengan kesatuan hati kita kepada Tuhan, maka pasti Tuhan pun akan setia menolong dan juga menyertai kehidupan kita. Dan juga kita pun percaya bahwa jikalau kita mau menunjukkan sikap kita untuk memuliakan nama Tuhan, selaku umat Tuhan, selaku umat yang percaya kepada semua orang,
Bukan hanya kepada jemaat Tuhan saja, tetapi kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Walaupun di tengah-tengah perbedaan, kita dapat melakukan apa yang namanya mewujudkan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar setiap budaya, hidup saling menerima satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai kesatuan. Kesatuan di dalam kita selaku masyarakat Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu. Sama dengan kita juga mau mewujudkan kasih dan juga damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk tetap satu dalam Tuhan, untuk tetap mempertahankan kebaikan kasih, untuk melakukan damai sejahtera dimanapun kita boleh berada. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami pada malam hari ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa bersatu hati kepada Tuhan, untuk senantiasa terfokus hanya kepada Tuhan, untuk senantiasa mau melakukan kebaikan, menyebarkan kasih kepada semua orang. Di tengah-tengah perbedaan yang ada Tuhan, mampukan kami untuk boleh saling menerima satu dengan yang lainnya, boleh saling menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih, sehingga kami dapat menjadi damai dimanapun kami boleh berada. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kami dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari ini. Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Kami boleh melakukan berbagai pekerjaan kami, pendidikan kami, rencana-rencana demi masa depan kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak berkesudahan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, Tuhan, setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan juga ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, mampukan kami supaya kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan semangat yang penuh, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Senantiasa berkati kami Tuhan, senantiasa kuasai kami, kuatkan kami supaya kami mampu melakukan dan juga mengusahakan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati kita sekalian.